Statusnya dianggap kenapa nggak didaftarkan? Atau karena anggaran hanya bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nanti. Atau memang sudah disalurkan mereka, misalnya untuk bekerja di tempat lain, dibiayai, dimodalin, saya nggak ngerti. Dan kemudian hanya 200 saja supaya nggak jadi beban APBD. Atau mungkin kepala daerah memang nggak memberikan perhatian karena nggak tahu. Yang bawaannya nggak ngasih tahu juga. Dan itu sering terjadi. Diskrepansi, miskomunikasi. Kepala daerah, ya mungkin pada waktu rapat saya sampaikan Ibu Menpan, mungkin Ibu rapatnya nggak hadir kepala daerah, Bu. Kepala daerahnya nggak tahu mungkin. Yang hadir mungkin bagian pegawaian saja, dan pegawaiannya eh, nggak lapor. Nggak lapor kepada kepala daerah, entah itu PJ atau kepala daerah definitif. Kepala daerah definitif mungkin atau PJ yang sibuk dengan program lain. Kepala daerah definitif mungkin lagi bertanding. Akhirnya nggak ngurusin ini. Nggak ngurusin masalah kepegawaian yang bisa menjadi bom waktu. Bom waktu buat kepala daerah, buat daerah, pemerintahan. Kalau kepala daerahnya ninggalin, diganti yang baru, memberikan beban yang baru. Dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat. Karena nanti mereka ngadunya ke pusat. Padahal pusat sudah membuat kebijakan untuk apa menampung. Nah, yang lain ya mungkin ada masalah-masalah lain, entah ya dari sisi yang negatif thinking, mungkin karena dianggap nggak dukung dulunya, jadi nggak didaftarkan pada waktu pilkada. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, persoalan lain yang perlu kita eh, garis bawahi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023, ya, diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Bu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2023 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Tadi kembali ke slide tadi. Jangan berubah dulu slide-nya. Kembalikan slide-nya tuh. Jangan diganti kalau nggak ada perintah saya. Ya. Ini yang terdaftar di tahun 2022 1.789.050. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN, Badan Keuangan Negara, tahun 2022. Dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi, hanya mereka 1.789.050, ya, untuk diberikan kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K, pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003 2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.050. Ya, resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang. Nah, kalau kita melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Ya, ada beberapa daerah yang apa
mengajukan ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya tanda panah yang ada tulisan non ASN di atas tuh. Ah, itu ke bawah. Thread terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk mengikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 eh, daerah ini non ASN-nya terdatanya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.605 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.605 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.064. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan kan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian ini daftarin, hanya 3.000 sekian, 17 ribunya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB, BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian, ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000. Sehingga kita sangat meminta atensi kepada daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353. Satu pun tidak didaftarkan. Sinjai. Saya nggak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps, tapi siap-siap di demo. 4.300 sekian itu nanti nganggur. Ya. Terlepas nanti saya nggak tahu nih bupatinya terpilih yang definitif atau diganti atau APJ, saya nggak ngerti. Tapi ini akan menimbulkan beban kepada pemerintahan baru dan jangan lupa menjadi catatan siapa pelaksananya saat itu yang nggak berani mengambil keputusan. Ya ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 8. Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715 honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih, PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo. 1.715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan, karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN tapi tenaga kontrak.
pegawai kontrak P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer mungkin positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih mereka? Diberi kesempatan untuk naik kelas nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini makanya nih problem apa namanya itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada, pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi eh, tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop Undang-Undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan. Akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat, ya sudah ikut seleksi. Resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam. Ada yang PNS, ada yang kontrak. Harga pegawai tetap, PNS, dan yang kedua tenaga kontrak. Itu namanya ASN. Dua-duanya aparatur sipil negara. Nah yang sebelah kanan kita sudah hubungin, mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu, menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat di gambar nih, Pak Rudi Salahuddin, inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk apa menangani masalah pegawai ini Pak Rudi. Ini jumlah ASN-nya 2006-2064 tadinya sama kayak nggak didaftarkan, tapi setelah dikonfirmasi beliau akan mendaftarkan 2664 ini ikut seleksi. Kabupaten Bangka, Bangka ya, ini apa Bangka Belitung, Goa, Goa ini kalau ini bupatinya saya tahu cerdas sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana apakah sudah punya eh, plan untuk mengatasi 4.509 tenaga honorer ini. Sinjai, Sopeng ini Sulawesi Selatan. Ini sudah berkomitmen untuk melakukan mengikuti seleksi. Seleksi ini sebetulnya ditutup kemarin-kemarin, tapi kemudian saya sampaikan Ibu Menpan waktu kita berdiskusi, beliau menyampaikan ini Pak akan jadi problem. Kalau seandainya 400.000 sekian ini nggak didaftarkan seleksi, mereka kan pasti akan nanya kenapa. Demo nanti ke kepala daerah dan juga curhat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu, apa eh, kita laksanakan Zoom meeting ini dan kemudian saya mohon kepada Ibu, Bu, perpanjanglah Bu. Nanti kita Zoom meetingnya hari Rabu. Kita persiapan-persiapan data dulu hari Rabu, tanggal 8. Beri waktulah seminggu sampai tanggal 15 untuk kepada Pemda-Pemda yang mungkin tidak tahu kepala daerahnya ini bom waktu ini kalau nggak diselesaikan, nggak dilaporkan mungkin oleh Kepala Badan Pegawaian atau Sekda sehingga nggak mengambil langkah apa-apa, ya. Ini tanggung jawab pasti. Dan eh, masih ada waktu, beliau kemudian memberikan buka, memperpanjang waktunya menjadi tanggal 15. Tadinya udah ditutup tanggal 15. Nah inilah kami mohon dengan segala hormat, rekan-rekan nanti juga pasti kami akan absen. Daerah-daerah ini mau diapain? Atau mungkin ada yang sudah memiliki apa eh, plan untuk Pak kami tenaga honorer itu sudah kami komunikasikan mereka untuk tidak perlu didaftarkan dan tidak menjadi tenaga honorer, mereka tidak usah juga menjadi ASN P3K, gak usah ikut seleksi, karena kami sudah menampung mereka untuk bekerja
di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Wah itu hebat, hebat itu paling jagoan. Ya, nggak nambah beban APBD, nggak nambah permasalahan pemerintah, tapi kemudian tetap jalan. Tapi ingat ini jumlah non ASN 2664 misalnya Gorontalo, hati-hati. Itu nggak semua, saya yakin nggak semua tenaga administrasi. Bagaimana yang skill yang diperlukan rakyat, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, belum lagi Satpol PP, penyuluh pertanian, kemudian petugas damkar, itu juga banyak yang ASN, yang mereka memang skill. Tapi kemudian mereka dikeluarkan semua. Apa nggak jadi kekurangan guru nanti? Nggak jadi kekurangan apa namanya itu tenaga kesehatan. Nah ini yang perlu dipikirkan betul oleh rekan-rekan. Makanya betul-betul apa daftarkan saja mereka, dan yang kedua siapkan APBD-nya. APBD, Undang-Undang HKPD membatasi belanja pegawai 30% maksimal. Ya, jalan lain lah. Mereka ngambil anggaran dari belanja pegawai atau pegawai kontrak paruh waktu, bukan full time, part timer istilahnya. Tapi ada statusnya dan ada pemasukannya tetap, meskipun nggak maksimal, karena APBD-nya nggak kuat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Nah itu kira-kira mungkin apa nanti setelah ini Ibu kita berikan kesempatan Pak Zudan. Setelah itu mungkin ada kita berikan kesempatan mungkin satu gubernur ya mungkin siap-siap kalau yang hadir ada nggak? Siapa yang hadir Provinsi Jawa Barat ada nggak ya? Karena ini yang cukup banyak nih, 23.000. Ah, coba tolong dicek ah yang hadir. Nanti kalau ada satu mungkin gubernur, satu yang masuk kelompok yang 50, kelompok 50 halaman slide nomor 7 tadi. Kemudian satu mungkin dari pemerintahan kabupaten, satu pemerintahan kota. Kenapa? Eh, apa jumlah yang daftarkan, terutama yang nol, misalnya Goa 45 atau 9, ini nggak ada yang daftarkan sama sekali dalam seleksi untuk menjadi pegawai ASN P3K. Saya kita pengen apa? Sudah ada solusi atau nggak tahu? Atau nggak ngeh gitu loh kan? Nanti siap-siap Goa atau Sinjai. Nanti saya tanya karena nol. Kemudian kabupatennya nanti siap-siap mungkin kita minta eh, Sukabumi atau Kabupaten Bandung. Bandung juga banyak itu yang nggak didaftarkan. Provinsinya bisa Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah. Siap-siap satu-satu kita dengar sehingga tahu betul ini titik masalahnya di mana. Dan rapat ini menjadi wake up call bagi teman-teman semua. Karena waktunya sampai tanggal 15 Januari. Kami persilakan Pak Profesor Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara. Nah, beliau juga Ketua Korpri ini, Bapaknya ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, terima kasih Bapak atas inisiatif pertemuan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami. Izin Bapak, kemarin pagi saya masih memikirkan banjir Sulawesi Selatan. Pagi hari ini sudah berganti. Alhamdulillah teman-teman dari BKN sudah membriefing saya 2 jam kemarin. Dan Bu Menpan terima kasih. Bapak Menpan, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan para gubernur dan PJ Gubernur, rekan-rekan Bupati, Wali Kota, PJ Bupati dan PJ Wali Kota. Perlu saya sampaikan, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan 1,7 juta pegawai non-ASN yang ada saat ini. Nah, kita perlu bersama-sama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendagri dan Ibu Menpan tadi, tahapan sekarang itu tahapan seleksi P3K tahap 2 yang masa pendaftarannya sampai dengan 15 Januari. Nah,
Tolong rekan-rekan yang menggerakkan slide-nya, diikuti yang saya sampaikan. Nah, perlu rekan-rekan para kepala daerah untuk mengumumkan secara luas agar para P3 atau tenaga honorer ini bisa mendaftar sesuai dengan jadwal. Ya, di tanggal terakhir 15 Januari 2025. Masih ada waktu 1 minggu. Bukan ini slide-nya, slide yang di belakang. Karena saya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Ibu Menpan tadi. Nah, tahapan seleksinya di 17 November sampai dengan 25 Januari 2025, seleksi tahap 2 ini perlu di blasting oleh para kepala daerah agar masyarakat memahami. Mengapa ini perlu diumumkan meluas? Karena dari sisi data masih ada yang belum mendaftar di tahap 1, 333.916 tenaga honorer. Ini data konsolidasi per 6 Januari 2025. Bukan yang ini, Dek, yang di depan tadi. Tolong diikuti yang saya sampaikan, tim operator, sehingga yang mendengarkan tidak keliru menangkap datanya. Data yang di awal statistik non-ASN per 6 Januari 2025. Nah, yang di sini. Kita perlu mengumumkan secara luas karena masih ada yang belum mendaftar di tahap 2 itu dari target ada 222.968 atau 66% dari target. Namun semoga dengan pengumuman kita yang luas, calon peserta kita ini bisa mendaftar dan kalau memang sudah tidak mau mendaftar, coba dicari tahu sudah bekerja di mana. Karena juga bisa jadi ada hambatan, mereka tidak mendaftar sehingga formasinya tidak terpenuhi. Agar para peserta kita nanti bisa lulus, ini harapan kita, dari teman-teman di BKN sudah mendata di tahap 1, penyebab tidak lulusnya ternyata banyak di seleksi administrasinya. Nah, ini perlu juga masing-masing kepala BKD membuat atau mengumumkan list ini agar tidak terulang. Mengapa mereka tidak lulus? Jadi secara teknis P3K tahap 1 ini Ibu dan Bapak ada 38.291 yang tidak lulus dan 10 besar penyebab tidak lulusnya ternyata di surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Kemudian yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi yang tidak sesuai persyaratan, kolom yang kanan, alasan TMS yang warna biru. Kemudian sertifikat tambahan nilai P3K tidak diunggah. Bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian terbanyak yang keenam, ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Kedelapan, dokumennya fotokopian, harus dokumen yang asli. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan yang ke-10, surat pengalaman kerja tidak diunggah. Nah, ini 10 besar penyebab gugur atau tidak lolos di administrasinya. Yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari satu. Nah, kemudian yang TMS CPNS kemarin ada 8.843. Secara teknis ada 10 kami klasifikasikan, 10 terbesar penyebab yang tidak lulus. Sama surat lamaran, yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga surat pernyataan tidak sesuai format yang dipersyaratkan, yang keempat ijazahnya tidak sesuai, kelima transkrip nilainya tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang keenam dokumennya fotokopian, yang ketujuh surat pernyataan tidak pindah penempatan, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian kedelapan KTP-nya tidak sesuai, ke-9 akreditasi perguruan tinggi, dan yang ke-10
surat pernyataannya tidak diupload atau tidak diunggah. Ini Bapak dan Ibu semuanya, alasan-alasan teknis kami nanti dari BKN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menpan RB. Demikian Bapak Menteri dari kami, Ibu Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara yang baru dilantik kemarin. Sebelumnya beliau adalah eh, Dirjen Dukcapil Kemendagri, kemudian Sestama di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, PJ Gubernur Sulawesi Barat dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Paham sekali dengan situasi di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, kita ingin mendengar dari teman-teman, nggak mungkin kita mendengar semua. Mungkin dari Jawa Barat kalau masih ada Pak Bey, ada. Iya Pak Bey, makasih. Bisa Ya Pak, siapa? bisa monitor Pak ya? Iya. Bisa Pak. Jadi ini sesuai data slide tadi Pak ya. Iya Pak. Tenaga honorer yang terdata di tahun 2022 oleh BKN itu jumlahnya 27.417 di pemerintah Provinsi Jabar. Tapi pada waktu dibuka seleksi Kemenpan Ya, RB dan BKN yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi tolong slide-nya ya, 4.064 iya Pak. hingga ada 23.353 yang selisih. Nah, selisih ini apa kira-kira kenapa tidak didaftarkan? Apakah mungkin orangnya memang nggak ada atau eh, anggaran yang tidak mencukupi? Terus mau dikemanakan mereka kira-kira gitu? Baik Pak Oh, Menteri, mungkin. terima kasih Pak. Silakan Pak, silakan. Pertama, ini kan gelombang pertama Pak ya. Jadi kan jumlah pendaftar selisihnya 23.353 Pak. Nah, yang apa solusi pertama kan mengikuti yang gelombang dua Pak. P3 ke kedua Pak, gelombang dua Pak. Itu Oke. pun hanya 7.007 formasi gelombang dua ini masih sampai tanggal 12 Pak ya pendaftarannya Pak. Tanggal 15 itu pun Tanggal sebenarnya 15. sebetulnya Pak Bey Iya Pak. sebetulnya ditutup tanggal semula sebetulnya ditutup tanggal 7 kemarin. Iya Pak. Iya Tapi diperpanjang Pak ya. tapi ya saya Ibu Menpan diskusi dan kami dan saya ini perlu ada solusi. Kalau enggak nanti akan ramai nih gejolaknya di mereka-mereka yang nggak didaftaran itu akan ribut. Betul Pak. Ini pun yang Nah, sehingga kami mengusulkan kepada Ibu Menpan, Bu, bisa nggak perpanjang kita Zoom meeting, setelah itu kita perpanjang seminggu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat jawaban dari Pak Bey, mohon maaf, ya itu Pak. sebetulnya bukan solusi yang sudah direncanakan. Karena sebenarnya sudah ditutup tanggal Iya 7. Pak. Tapi untung ada perpanjangan dari Ibu Menpan RB. Nah ini Iya Pak. sepertinya mungkin di bawah nggak ngasih puding kepada Bapak nih Pak. Tentang potensi gejolaknya ini, situasi ini. Karena kesibukan yang lain. Jadi Iya Pak. solusinya Bapak mau daftarkan, tapi kenapa 7.000 Pak, bukan 23.000? Ini kan yang diperkenakan untuk PPK ke tahap 2 itu kan yang boleh mendaftar kembali kan Pak. Nah, mereka mendaftar kembali hanya 7.000 Pak. Dari 23.000 itu Pak. Yang mendaftarkan kembali juga hanya 7.000 Pak. Ya, saya Jadi mungkin tidak semua. mohon penjelasan dari kepada Ibu Menpan, apakah 23.393 ini mandatori wajib mereka untuk didaftarkan oleh Pemda atau memang tidak harus 23.000 Bu? Jadi Pak, 23.000 itu adalah data yang disampaikan kepada BKN. Dan Ya, itu sudah menjadi komitmen antara pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi 23 itu diselesaikan statusnya. Nah, jadi seharusnya kemarin Jawa Barat itu mengusulkannya ya sejumlah data yang ada di BKN, yaitu 23.353 seharusnya. Kalau memang komitmennya untuk menyelesaikan honorer. Tapi yang diusulkan kan hanya 4.060. ya Bu. Begitu. Nah, jadi nanti